Dalam ritual ini, baju orang meninggal akan digantikan dengan baju yang baru. Tidak hanya itu, tubuh mereka yang sudah meninggal juga dibersihkan dan peti mereka yang sudah rusak akan digantikan dengan peti yang baru. Hai CS Kental, balik lagi ke YouTube channel aku, Victoria Priscilla, yang isi ceritanya kental-kental. Di video kali ini aku akan menceritakan kepada kalian tradisi-tradisi pemakaman yang berada di Tanah Toraja. Pada umumnya, kematian dianggap sebagai akhir dari sebuah kehidupan manusia. Namun, tidak dengan kepercayaan masyarakat Tanah Toraja. Masyarakat Tanah Toraja menganggap bahwa roh leluhur akan terus menjaga tanah dan ladang agar tetap subur dan membawa berkah di dalam masyarakat Tanah Toraja. Tanah Toraja memiliki cara tersendiri untuk memakamkan setiap orang yang meninggal. Terdapat banyak gua dan batu yang ada di dalam Tanah Toraja. Itu semua terjadi karena pada zaman dahulu, nenek moyang mereka memperlakukan jenazah dengan sangat baik dan tidak merusak air juga tanah. Tidak hanya satu, masyarakat Tanah Toraja memiliki berbagai tradisi pemakaman. Bahkan satu dari berbagai tradisi tersebut disebut-sebut sebagai tradisi pemakaman termahal yang ada di dunia. Apa saja tradisinya? Kita mulai ceritanya. Londa. Londa adalah kuburan keluarga yang terletak di dalam goa. Terletak di desa Sandai Uwai, Londa merupakan tempat yang berfungsi sebagai tempat makam. Tapi tidak sembarangan orang yang dimakamkan di Londa. Hanya keturunan bangsawanlah yang boleh dimakamkan di Goa Londa. Uniknya, pemakaman di dalam Londa memiliki tradisi yang sangat teratur dan tidak boleh sembarangan. Penyusunan peti di Londa disusun berdasarkan jabatan orang tersebut semasa hidupnya. Semakin tinggi kedudukannya, maka akan semakin tinggi pula jabatannya. Jadi contohnya gini, misalnya petinya si A ada di sini, petinya si B ada di sini. Otomatis itu semua nunjukin kalau posisinya si A ini waktu semasa hidup itu lebih tinggi daripada si B. Jadi tempat petinya itu diletakkan sesuai dengan jabatan sewaktu orangnya tersebut masih hidup gitu. Meski minim pencahayaan dan minim sirkulasi udara karena ruangan yang sangat sempit, tidak membuat Goa Londa memiliki bau yang tidak sedap. Masyarakat Tanah Toraja memiliki ramuan khusus untuk mengawetkan mayat, sehingga bau di dalam goa dapat disterilkan. Goa Londa sendiri sudah menjadi makam dari leluhur sejak abad ke-11. Yang kedua adalah erong atau makam gantung. Umumnya, jika orang yang meninggal itu kan dimakamkan di dalam tanah. Berbeda dengan tradisi Tanah Toraja. Ada tradisi di sana yang menggunakan erong, yaitu peti atau makam yang dibuat dari kayu. Inilah yang dijadikan sebagai makam gantung khas Tanah Toraja. Terdapat 3 macam bentuk erong, yaitu yang berbentuk rumah adat, kerbau, dan babi. Erong yang berbentuk rumah adat biasanya digunakan oleh orang yang memiliki gelar kaum bangsawan. Lalu erong yang berbentuk kerbau adalah makam yang digunakan untuk laki-laki. Sedangkan erong yang berbentuk babi digunakan untuk makam perempuan. Bahkan, beberapa erong ditaksir memiliki usia ratusan tahun. Hingga banyak bangkai dan peti juga tengkorak yang berserakan. Untuk memindahkan erong juga tidak boleh sembarangan, harus melalui rangkaian upacara adat. Ketiga adalah bumi parinding atau kuburan batu pahat. Tidak hanya pemakaman di dalam goa,
Toraja juga mempunyai pemakaman di dalam batu, di kawasan Bori Parinding. Batu-batu besar akan dipahat dan dijadikan tempat peristirahatan yang terakhir bagi keluarga bangsawan Nerambo. Setiap lubang yang ada di dalam batu tersebut diisi dengan mayat dari keluarga yang serumpun. Batu-batu besar yang ada di dalam Bori Parinding harus berasal dari desa tempat di mana jenazah tersebut berasal. Luas keseluruhan Bori Parinding sekitar 1724 meter persegi, yang terdiri dari batu-batu yang berdiri atau disebut menhir. Menhir adalah lambang bangsawan-bangsawan Nerambo yang meninggal dan sudah ada sejak 1717, adalah Kambira. Kambira atau makam untuk bayi. Zaman dulu kambira digunakan untuk makam yang dikhususkan untuk bayi. Namun, hanya bayi yang belum memiliki gigi saja yang boleh dimakamkan di kambira. Masyarakat Tanah Toraja percaya bahwa getah putih yang dihasilkan oleh pohon bisa menggantikan air susu ibu, sehingga mayat bayi yang ada di sana tidak merasa kelaparan. Bayi yang meninggal akan dimasukkan ke dalam pohon dan ditutup kembali. Jika batang pohon mulai rapat, bayi yang dimakamkan di kambira dianggap sudah tumbuh kembali. Kambira tersendiri terakhir dipakai tahun 1950-an. Berikutnya adalah lemo. Makam batu untuk para bangsawan dan kepala suku. Lemo adalah kompleks pemakaman yang berada di Tanah Toraja berupa kuburan yang melekat di dinding tebing. Dinamakan lemo karena bentuknya yang bulat seperti jeruk, atau lemo dalam bahasa Toraja. Cara penguburannya juga tak kalah unik. Tebing batu tersebut akan dipahat secara manual sehingga menjadi suatu lubang. Lalu peti mati tersebut akan diletakkan di dalam lubang dan ditutup menggunakan kayu atau bambu. Satu lubangnya bisa diisi oleh satu keluarga. CS kental, maafin ya, dari tadi banyak suara ayam, suara angsa, suara orang teleponan. Soalnya ini masih sore. Maafin ya. Oh, cause some came in the mail today. Yeah, I did. These nuts. Got him! Got him! Yang berikutnya adalah patung Tahu-Tahu. Patung Tahu-Tahu telah ada sejak abad ke-19. Patung Tahu-Tahu bisa dijumpai di pemakaman manapun yang ada di dalam Tanah Toraja. Patung Tahu-Tahu melambangkan leluhur yang sudah meninggal dan mewakili kehadiran orang yang sudah meninggal. Namun, tidak semua orang yang meninggal dibuatkan patung Tahu-Tahu.
Hanya bangsawan saja yang diperbolehkan membuat patung Tautau. Setelah itu ada upacara yang harus dipenuhi, yaitu dengan melaksanakan upacara Rambu Solo dan mengorbankan minimal 24 kerbau. Patung Tautau menggunakan kayu nangka sebagai bahan utamanya agar tetap awet dan juga kuat. Sekarang kita akan membahas tentang ritual Manene. Manene merupakan ritual yang dilakukan 3 tahun sekali oleh masyarakat Tanah Toraja. Dalam ritual ini, baju orang meninggal akan digantikan dengan baju yang baru. Dan hanya itu, tubuh mereka yang sudah meninggal juga dibersihkan dan peti mereka yang sudah rusak akan digantikan dengan peti yang baru. Persihan jenazah ini biasanya dilakukan oleh keluarga jenazah tersebut. Ritual Manene bertujuan agar keluarga yang berada di perantauan dapat datang untuk menjenguk orang tua atau nenek todolo. Nenek todolo tuh kalau bahasa Indonesianya seperti nenek moyang gitu. Dan juga mempererat hubungan. Tradisi ini dilakukan setelah panen besar pada bulan Agustus. Upacara Rambu Solo. Upacara Rambu Solo dilakukan agar orang-orang yang sudah meninggal tidak memberikan kemalangan kepada orang-orang yang ditinggalkan. Upacara Rambu sendiri memiliki serangkaian upacara yang sangat panjang. Terlebih jika yang meninggal adalah kaum bangsawan. Upacara Rambu Solo sendiri bisa menghabiskan waktu kurang lebih selama 5 hari. Mereka juga harus menyediakan kerbau dan juga babi sebanyak 24 hingga 100 ekor, tergantung dari strata sosial mereka. Kerbau-kerbau ini mereka anggap sebagai kendaraan menuju ke surga. Tedong Bonga atau kerbau albino merupakan salah satu hewan yang dikurbankan di dalam upacara adat tersebut. Harganya juga nggak murah CS, bisa mencapai 600 juta per satu kerbaunya. Upacara ini juga mewajibkan peti jenazah yang dihias dengan kain adat dan tali yang terbuat dari emas atau perak. Di dalam peti juga dibekali dengan berbagai barang yang dipercaya sebagai bekal untuk menuju perjalanan ke surga. Bekal tersebut biasanya berupa uang, pakaian, atau perhiasan. Gak heran CS kalau upacara ini bisa menelan biaya 4 hingga 5 miliar rupiah dan dijuluki sebagai upacara pemakaman termahal di dunia. Upacara Rambu sendiri biasanya dilakukan pada bulan Juli atau Agustus.
Oke CS, segitu dulu cerita kita hari ini. Gimana menurut kalian tentang upacara pemakaman dan berbagai macam jenis pemakaman yang berada di dalam Tanah Toraja? Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian bisa selalu mendapatkan info saat aku update video terbaru. Thank you for watching CS. Bye-bye.